Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u walladzina yankuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ikhwan rahimakumullah, secara prinsip di dalam Al-Qur'anul Karim, manusia itu adalah memang makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk Allah lainnya, bahkan dengan malaikat sekalipun. Karena secara nas ayat jelas di dalam surah Al-Isra ayat 70, di situ Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan keturunan Adam. Di dalam Al-Quran diksi Allah menggunakan beberapa diksi untuk menyebut manusia. Terkadang Allah menyebutkan Bani Adam, terkadang menyebutnya dengan Al-Bashar, terkadang menyebutnya dengan Al-Insan, terkadang juga memanggil dengan sebutan An-Nas. Jadi diksi-diksi ini tentu ada makna, walaupun maksudnya sama pada kita juga, Pak, manusia juga. Bani Adam ini biasanya digunakan untuk menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk historis, ya. Dia ya punya sejarah ke atasnya itu. Maka dinisbatkan manusia itu dengan Bani Adam ini untuk membantah bahwa manusia itu bukan berevolusi dari seekor binatang begitu ya, atau apa, bukan. Tapi dia adalah makhluk historis, maka dicandarkan dengan Adam. Jadi jelas ada orang tuanya gitu. Yang kedua, manusia dipanggil dengan sebutan Al-Bashar.
Basyar ini secara harfiah artinya kulit kepala tempat tumbuhnya rambut, itu basyar. Tapi kalau dimaknai manusia itu makhluk genetik, kita ada gennya. Gen itu turun, ya misalnya kita ada gen bisa turun ke anak kita, baik yang gennya itu baik atau buruk, baik yang secara fisik atau non fisik. Jadi anak bapak ibu nggak jauh-jauh pasti dari bapak ibu gennya, ya baik itu sifatnya, bahkan ada cara jalannya aja anak itu mirip sama kita atau sama istri kita. Suaranya, karena apa? Manusia genetik punya sisi kemanusiaan, punya sisi basyariah, sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang kafir Quraisy, ini Nabi ini harusnya seperti malaikat lah begitu ya. Anggapan mereka itu Nabi nggak makan, nggak minum, bisa jalan di atas tanah, ya, tidak tidur, tidak istirahat, tidak menikah dan lain sebagainya, seperti malaikat. Maka kata Allah, "Qul," katakan oleh Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum." Aku itu sesungguhnya basyar seperti kalian. Jadi Nabi itu juga sama seperti kita maksudnya. Lapar makan, haus minum, tidur ngantuk tidur. Nabi juga menikah, jelas sama basyar. Bahkan Nabi terkena benda tajam juga berdarah. Anggapan orang-orang Rasul Nabi ini pasti orang sakti gitu, makhluk sakti yang gak akan terbukti. Tidak pernah Nabi misalnya kalau perang dia berdarah, dilempari batu di Taif berdarah-darah beliau, di perang Uhud nyaris syahid beliau, gigi beliau tanggal, pelipis beliau sobek, padahal sudah pakai helm besi, ya, pelindung. Artinya apa? Sama seperti kita ya. Gak ada kebal kalau kata kita, enggak, sama basyar. Jadi genetik itu pasti sama, termasuk wajah. Di kita dulu ada sebuah keyakinan kalau ibu hamil begitu di USG anaknya apa laki-laki, kata teman ibu, biar sering baca surat Yusuf, biar anaknya ganteng. Wah, ibu itu terpengaruh, buka mushaf, bukalah surat Yusuf. Tapi begitu melirik ke suami ibu putus asa. Ya, karena suami ibu jauh dari tanda-tanda keyusufan tuh nggak ada. Ibu mau baca 1000 kali surat Yusuf, genetik bu. Justru kalau nanti anak ibu kayak Nabi Yusuf, anak siapa? Walaupun suami ibu namanya Yusuf, gitu ya. Gitu. Jadi genetik, nggak ada baca surat Yusuf 1000 kali sekalipun. Ya genetiknya kalau nggak ke ibu ya ke bapak. Mungkin juga bisa ada yang mirip kakeknya, ya genetik, nggak masalah. Kakeknya itu baik dari ibu atau dari bapak, karena nggak akan jauh-jauh. Kalau anaknya perempuan baca surat Maryam, wah bapak juga termotivasi buka surat Maryam, sama begitu melirik istri, ya Allah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi basyar itu. Yang ketiga ada al-insan. Jadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Al-insan ini menunjukkan manusia punya sifat. Hanya tentang sifat-sifat itu biasa diawali dengan kalimat insan. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah, ya, nggak mau bersyukur gitu ya. Kalau diberi kenikmatan kufur, kalau diberi kesulitan ngeluh. Sifat insan nanti seakar kata dengan kata an-nisyan, pelupa manusia, ya.
Baru yang keempat ada kalimat An-Nas, ini paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Jadi nama surat juga, surat terakhir. An-Nas ini menunjukkan manusia itu makhluk sosial. Makanya seruan dari Allah yang menjelaskan manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, nanti untuk saling mengenal, itu awalnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, kamu tuh makhluk sosial, diciptakan gak ada yang sama, beda-beda historisnya, kemudian genetiknya berbeda, sifatnya beda-beda, ya. Justru Allah ciptakan seperti itu supaya lita'arufu, supaya kalian saling mengenal. Kita beda gini, Pak. Justru ada motivasi untuk saling mengenal. Kalau semua Allah buat sama, nggak ramai dunia, nggak dinamis dunia. Justru dibuat beda, baik beda sifatnya, beda genetiknya, warna kulit, maksudnya gitu ya, misalkan wajah, ya apa, bentuk rambut dan lain sebagainya, bahasa, itu justru untuk saling mengenal. Dijadikan itu, ya, itu sebuah sunatullah dari Allah SWT. Nah, kata Allah kembali kepada surah Al-Isra ayat 70, kami telah muliakan keturunan Adam, warzaqnahum wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut yang di darat dan di laut. Maksudnya apa yang ada di darat untuk manusia, ini bentuk kemuliaan manusia. Apa yang ada di lautan untuk manusia. Singkat kata, bumi ini kan Allah titipkannya kepada manusia, bukan kepada malaikat, ya, tapi kepada manusia. Itu bentuk kemuliaan, dititipkan ini buat kemaslahatan, jauhi kerusakan, pelihara jaga bumi ini, hadirkan sebanyak-banyak manfaat, ya. Maka nanti oleh Allah diberikan perangkat, toolsnya, bekalnya untuk manusia itu menjadi pengelola bumi. Jadi nggak dititipkan tangan kosong, itu dikasih perangkat lah, dikasih bekal, alat untuk mengelola. Nah, salah satu bentuk kemuliaan manusia saja, nabinya bangsa jin itu siapa? Nabinya bangsa jin siapa? Kemana nginduknya? Ke manusia. Kitab sucinya bangsa jin apa? Al-Quran, ya. Agamanya, kiblatnya itu Islam. Itu jin itu ngikut ke kita sebenarnya, ke manusia. Sehingga di surat Al-Jin, sekelompok jin itu pernah mendengarkan Nabi SAW baca Al-Quran, sampai kemudian mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar Al-Quran yang begitu menakjubkan, yahdi ila rusydi, yang memberi petunjuk kepada kebenaran, fa'amanna bihi, maka kami beriman kepada Al-Quran, ya. Tapi jin juga menyebutkan wa inna minna sholihun wa minna dunadzal, kami ada yang soleh, ada yang enggak, sama dengan manusia. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun, kami ada yang muslim, ada yang juga menyimpang dari kebenaran. Kunna tara'iqa qidada, kami pilih jalan kami masing-masing. Manusia kan juga begitu, sama. Ini saking mulianya manusia, jin itu ngikutnya ke kita, sebenarnya nabinya ke Nabi Muhammad. Kitab sucinya itu Al-Quran. Sehingga Allah pernah menantang bukan manusia, juga bangsa jin untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Karena sama, jin pun ada yang gak percaya sama Al-Quran. Maka oleh Allah sudah ditantang, kalau perlu jin sama manusia kerjasama, ya, kerjasama. Kullaini ijtama'atil insu wal jin, katakan sekiranya manusia dan jin itu gabung kerjasama, ala ayatu bimithli hadzal Quran, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, la yatuna bimithli, mereka pasti tidak akan bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Jadi jin juga ditantang oleh Allah.
Itu kan bentuk kemuliaan manusia. Oh, jin itu nabinya ke kita, nggak ada nabi dari bangsa jin. Nabi itu cuma dari dua jenis, malaikat dan manusia. Rasul itu saja nggak ada. Justru jin malah lebih dekatnya ngikut ke kita, bukan ke malaikat gitu ya, ke kita untuk walaupun mereka punya syariat sendiri. Nah, lalu apa saja aspek-aspek kemuliaan manusia itu sendiri yang kita harus jaga? Tadi perangkat-perangkat yang Allah berikan, aspek-aspek kemuliaan yang membuat manusia disebut oleh Allah makhluk yang mulia dibanding makhluk Allah lainnya. Sehingga disebut manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Itu apa yang menyebabkan, indikatornya apa? Apa saja aspeknya? Yang pertama, manusia itu diberikan pengetahuan, akal bahasa mudahnya. Dengan akal manusia, dia bisa keluar dari kekurangannya. Ya, kan tubuh kita ini terbatas. Ya, lalu kemudian keterbatasannya itu, kekurangannya itu di-cover oleh adanya akal. Walaupun akal pun tetap terbatas, tapi setidaknya akal bisa mengupgrade ke keterbatasan manusia. Contoh, manusia bisa terbang nggak? Manusia bisa terbang nggak? Kenapa? Nggak punya sayap. Allah beri akal kan? Dengan akal itu manusia membuat pesawat terbang. Manusia jadi bisa terbang. Bahkan terbangnya bukan cuma sendirian, rame-rame. Bahkan terbangnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Ada penerbangan itu bisa 20 jam non-stop. Misalnya Jakarta, New York. Ya. Kalau non-stop itu kan ada penerbangan gitu 20 jam. Saya rasa burung, Allah alam, ada nggak burung yang bisa terbang dalam waktu 20 jam non-stop gitu? Sepertinya tetap harus singgah dulu nih. Tapi manusia dengan keterbatasan, memang nggak punya sayap manusia itu, Pak. Tapi dengan akal tadi saya bilang, upgrade kemudian jadi bisa terbang-terbang bareng-bareng. Kalau jamaah haji satu kloter bisa 450 orang. Terbanyak yang kloter terbanyak itu kan 450. Kalau dengan awak kabinnya itu anggaplah 500 gitu kan. Tapi jamaahnya saja kayak JKS, JKG itu 455 kan. Ya. Jadi terbangnya bukannya sendiri tapi bareng-bareng. Itu keterbatasan manusia di-upgrade dengan akal. Manusia bisa menyelam enggak, Pak? Seperti ikan. Dalam waktu yang lama menyelam gitu. Kan nggak bisa. Tetap butuh alat. Alat itu adalah buah dari akal manusia. Manusia nggak punya insan. Tapi manusia dengan akalnya membuat alat penyelam, apa namanya? Snorkeling atau diving gitu ya, nyelam. Itu seperti ikan manusia itu, mungkin bisa sejam di dalam itu. Jadi kalau nggak pakai alat, Bapak bisa nggak sejam menyelam? Bisa. Ya. Bahkan bukan cuma itu, manusia dengan akalnya bikin kapal selam. Bisa bareng-bareng rame-rame lagi masuk nyelam di dasar di lautan, tapi nggak basah. Bisa gila. Bahkan orang Indonesia lebih hebat lagi, kapal selamnya juga dimakan. Buat kan orang Indonesia kapal selam dimakan. Lahir di Balikpapan. Ini produk akal manusia. Handicap itu produk akal manusia. Dulu di zaman Nabi, jangan di zaman Nabi, 30 tahun yang lalu, 20 tahunan yang lalu, kalau kita dihadir sebuah kajian, kita harus hadir. Kalau nggak hadir emang nggak tahu apa yang disampaikan. Sekarang, kalaupun kita qadarullah ada uzur nggak bisa hadir, kalau ini misal live streaming,
kita bisa lihat di rumah. Kalau ini direkam, nanti baru diupload, kita bisa lihat. Oh, saya kemarin nggak sempat hadir. Oh, udah diupload di YouTube-nya Masjid itu dilihat. Kan dulu nggak bisa gitu, pas belum ada alat-alat seperti ini. Ya kalau ngaji harus hadir, Pak. Nggak hadir nggak tahu. Makanya dulu Nabi kemudian menyampaikan kepada sahabatnya, liyuballighu syahidul ghaiba. Diharapkan yang datang masih tahu kepada yang nggak hadir. Jadi kalau ibu habis dari sini, suami ibu qadarullah nggak bisa hadir, terus nanya suami ibu, "Mah, tadi Ustaz ngebahas apa?" Gitu. Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang kata ibu, lihat aja di YouTube-nya. Karena ibu juga nggak merhatiin mungkin. Ya. Atau ibu, oh gitu ya, sebentar. Ini mama ada catatannya. Karena ibu nyatet. Tapi yang ibu catat cuma PMP kapal selam kan bingung. Kenapa mah ngebahas PMP jadi di kajian? Nggak tahu ya, aku cuma catat ini. Karena itu yang ibu tangkap aja. Ya, contoh lagi. Sekarang bisa nonton yang nggak bisa hadir ya di rumah kalau dia live streaming. Tapi kan beda ya nilainya. Bapak perlu effort, perlu perjuangan datang ke sini. Ya, terus datang ke sini ibu juga perlu perjuangan. Ibu harus rapi untuk aurat dan tapi kalau di rumah ibu bisa nonton dari kamar. Udah buka HP-nya, tiduran, pakai daster. Ya. Udah tinggal nonton gitu. Tapi kalau di sini nggak mungkin ibu datang ke sini pakai daster. Ya. Nah, itu akal manusia. Bahkan mikrofon ya. Dulu Bilal kalau azan itu naik ke bukit Jabal Qubays namanya yang sekarang jadi hotel raja di sebelah Masjidil Haram. Itu tuh tempat Bilal naik untuk azan. Ya. Karena harus terdengar suaranya, maka harus di tempat yang agak tinggi gitu. Sekarang apa muazzin harus naik ke menara speaker atau ke atapnya? Enggak, di bawah aja. Ya. Tapi di atasnya bawahnya kemana-mana suaranya. Dia nggak harus teriak-teriak, kedengeran. Dulu bilang harus teriak Pak. Ya. Tapi dengan akal manusia juga syariat ditetapkan. Syariat tidak ditetapkan kepada manusia yang tidak berakal atau yang akalnya terganggu. Nggak berlaku syariat kan? Coba apa syarat sholat? Salah satunya al-aqlu. Apa syarat puasa? Al-aqlu. Apa syarat haji? Al-aqlu. Ibadah-ibadah itu tidak disyariatkan atau tidak diwajibkan kepada manusia yang akalnya terganggu atau sementara waktu memang tidak berfungsi. Contoh kalau dia pingsan, dia koma, dia tiduran, nggak ada perlakuan syariat ke situ, nggak ada, dibebaskan sama syariat. Termasuk yang ODGJ, udah nggak berlaku syariat, ya, nggak berlaku syariat. Ada seorang ibu sudah sepuh 90 tahun, ya, masih ingat sholat, waktunya, gerakannya, tapi dia sudah mengalami disorientasi bacaan. Kalau orang habis takbiratul ihram bacanya apa? Allahu Akbar. Setelah itu baca apa? Doa iftitah kan? Allahu Akbar. Ibu ini enggak. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarak. Nanti pas tahiyat baca surat. Pertanyaan saya, sholatnya sah? Bu, sholatnya sah? Kalau nggak sah berarti harus diulang. Gitu-gitu juga kan. Mau diulang 1000 kali juga makin error nanti. Dia sebenarnya ibu ini sudah tidak diberlakukan syariat. Kalaupun sholat aja. Kalaupun memang bacaannya udah mengalami salah penempatan, ya sudah nggak apa-apa. Itu yang makfuannya. Oh luar biasa, umur 90 masih ingat sholat, masih hafal waktu sholat ini, sholat subuh ini, sholat zuhur, asar, masih hafal itu. Ya ada yang umur 30 udah lupa sholat.
menunjukkan ibu itu dari mudanya menjaga sholat. Ya, saya yakin itu. Kalau di masa ya 90 itu kan bonusnya luar biasa. Dia masih ingat sholat, ini menunjukkan ibu ini istiqomah lagi muda. Sejak mudanya, bahkan sejak kecilnya udah menjaga sholat. Karena nggak mungkin dia tiba-tiba lupa begitu saja. Tapi sama sholat mungkin ke yang lain dia suka lupa, tapi ke sholat. Atau ada seorang ibu yang rajin saumnya, tapi tiap azan minta kolak. Kira-kira gimana Pak? Dikasih nggak? Karena dalam pikiran dia pembatal puasa adalah azan. Dia nggak ngerti azan apa. Begitu dengar azan, mana kolak ibu? Ibu kasih nggak? Kalau orang tua ibu gitu, kasih aja. Terus gimana usaha puasa? Ya bayarin fidyah aja lah Bu. Sama ibu sama anak, dibayarin fidyah selesai. Pada prinsipnya ibu kita itu udah nggak terkena kewajiban puasa, sudah akalnya sudah tidak memenuhi syarat. Jadi akal tuh yang membedakan. Makanya binatang nggak terkena syariat karena nggak dikasih akal. Nah ada binatang suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, karena nggak dikasih akal. Akal manusia kan itu kan istimewa. Itulah istimewa. Ya. Nah itu dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan ingatlah ketika Adam diajarkan oleh Allah al-asma. Al-asma itu apa? Al-ilmu wal ma'rifah, ilmu dan pengetahuan. Allah mengajarkan kepada Adam. Bukan ngajarin asma itu nama-nama, ini langit, ini bukan, karena kan bahasa beda-beda, tapi mengajarkan fungsinya. Ya, mungkin ini gelas, tapi kan di Arab ini bukan gelas bahasa kalimatnya, tapi kan fungsinya sama. Dan ilmu serta pengetahuan tentang alam semesta diajarkan. Lalu kata Allah, Adam, coba kamu tantang malaikat untuk menjelaskan ilmu-ilmu yang sudah aku ajarkan tadi. Ditantang. Tsumma 'aradahu 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat, maha suci Allah, tidak, kami tidak ada ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kami. Maka setelah ayat itu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Bukan sujud menyembah, tapi sujud dalam bentuk penghormatan, tasyrif kepada makhluk yang bernama manusia. Hebat Allah ini Mas. Yang diagungkannya tetap Allah karena menciptakan makhluk sehebat ini. Bukan sujud ke Adamnya dalam artian menduakan Allah. Hebat. Kenapa malaikat aja nggak ngerti ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam, sampai malah mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami nggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kami. Disitulah kemudian Adam dan keturunannya dimuliakan karena kita diberi akal. Dengan akal itu seseorang bisa keliling dunia. Ya, dengan akal kan. Coba kalau nggak dikasih akal, kita diem aja Pak. Di situ aja. Ya, binatang di situ aja. Gitu. Yang kedua, manusia itu mukhayyar. Aspek kemuliaan manusia karena manusia diberi kebebasan untuk memilih. Kita sering dengar istilah hidup adalah pilihan. Binatang dikasih enggak? Binatang itu mujbar. Ya begitu nggak bisa milih binatang. Ya. Tapi manusia mukhayyar. Saya mau ini ya. Saya nggak mau yang ini. Pilih. Dan pilihan itu tanggung jawab sepenuhnya manusia. Allah cuma memberikan, ini loh ada dua jalan. Manusia, ini ada jalan ketaatan, tapi emang panjang jalannya. Ini ada jalan maksiat, tapi memang jalannya turunan indah. Diberi hak memilihnya ke siapa? Manusia. Allah nggak bilang, kamu pokoknya enggak. Cuma dikasih aja. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat 29,
man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau milih iman monggo, yang memilih kufur silakan. Cuma dikasih tahu dulu sama Allah, ini loh ada dua jalan, yang satu jalannya nanjak, susah, jalan ketaatan, tapi akhirnya ujungnya nanti adalah kebahagiaan selamanya. Kan orang yang suka naik gunung nanjak benar, tapi dalam bayangan dia nikmatnya ketika sudah ada di puncak. Rasa lelah lagi nanjak itu hilang. Coba aja ya suka mendaki gunung. Apa kenikmatan seorang pendaki gunung? Ya nyampe puncak. Gitu ya. Walaupun dia menikmati prosesnya, karena untuk nyampe ke puncak dia harus nanjak, bahkan kepleset, bahkan terluka. Ya, kenapa? Kayak itu jalan ketaatan. Tapi ada jalannya, enak turunan, terus atau datar minimal kan. Bahkan kanan kirinya penuh dengan bunga-bunga indah, gitu ya. Tapi ujungnya kesengsaraan selamanya. Silahkan Anda mau pilih jalan mana, itu mukhayyar, pilihan. Makanya jangan pernah menyalahkan keadaan atau orang, karena bisa jadi itu semua terkait pilihan kita. Ya, itu semua terkait pilihan kita. Wah, kita yang milih kok. Ya, ibu lihat di IG atau di TikTok ada jilbab yang bagus, mungkin sedang viral. Ternyata nggak jauh, misalnya di Revo atau di Pakuwon, misal gitu ini tokonya. Wah, ibu kesana bagus nih jilbabnya, ibu beli lah 2 jilbab, 2 piece. Pulang ibu pakai, pas ibu ngaca, kok gini ya, biasa aja, maksudnya nggak bagus. Ya, ibu nyalahin tukang dagang, wah ini ibu nih jilbabnya pasti bukannya kayak di TikTok. Ya karena beda body bu. Ibu ngelihat modelnya itu kan bagus, ya jelas fisiknya itu. Nah, ibu kan ngaca tuh makin nggak jelas fisiknya. Tak trapesium atau jajaran genjang. Ibu pakai nyalain jilbabnya palsu ini macam-macam. Modelnya yang beda ibu sama dia. Ya ibu 72, ibu 27. Mau gimana juga nggak akan sama bu. Nyalahin macam-macam. Ya kita kepleset nyalahinnya kan macam-macam. Padahal itu tuh salah kita. Mungkin jalannya apa? Ini nyalahin. Gimana sih orang? Ya, sampai pemerintah nih nggak jalan, nggak bikin yang bagus apa? Semua disalahin. Ada dari sekian banyak yang jalan ke situ, yang jalan di situ, ibu bareng jalan di bertiga, yang kepleset ibu, 2 orang teman ibu nggak kepleset. Itu kan pilihan kita yang harus kita terima konsekuensinya. Gitu. Makanya kita mau taat dan mau maksiat, pilihan kita, dan ada risikonya masing-masing, itu nggak bisa dihindari. Yang ketiga, manusia itu diberikan fisik yang terbaik. Al-Quran surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, maksud visi yang terbaik itu kalau dibandingkan malaikat sekarang, malaikat itu kan dari cahaya, tapi nggak bisa dilihat. Kita tuh yang memang memungkinkan dilihat kan, kelihatan indah itu karena kelihatan gitu. Pemandangannya indah Ustaz. Kita bisa menilai indah kalau kita sudah melihat. Ya, indah pemandangannya Ustaz. Antum udah kesana belum? Belum, kata orang. Gimana kita bisa melihat? Walaupun malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya, nggak bisa kita lihat. Kita bisa melihat, menilai indah itu kalau. Nah, Allah memberikan itu. Fisik kita itu nampak, gitu kan? Nampak itu menunjukkan indah nantinya. Walaupun nanti penilaian masing-masing berbeda, tapi itu menunjukkan bahwa ya indahnya itu karena kelihatan. Seindah-indah malaikat
kelihatan, kita nggak bisa menilai dia indah gitu. Ya. Allah menciptakan alis dengan rambut, padahal deketan. Coba berapa senti alis dengan rambut kita? Kira-kira? Ya mungkin ada yang 5 cm, ada yang 10 cm, ada yang 20 cm. Tergantung luas dan tidaknya dahi kita kan gitu. Tapi walaupun berdekatan, faktor growth-nya beda. Faktor growth-nya beda. Allah buat sistem ketika makanan itu masuk nutrisi itu, ada yang kalau ke rambut dia untuk menumbuhkan, kalau ke alis hanya untuk mempertahankan. Dari lahir alis kita segini. Coba kalau Allah takdirkan alis tumbuh seperti rambut. Saya mau kajian tuh repot tuh. Rambut saya sebulan sekali misalkan saya cukur pangkas. Alis gimana? Faktor. Coba kalau bulu hidung sama seperti rambut, tumbuhnya ya. Atau alis, bulu mata, manjangnya terus potong lagi. Itu faktor growth beda kan. Tapi rambut begini, kumis ada faktor pertumbuhannya, jenggot ada faktor pertumbuhannya. Itu kan kesempurnaan manusia yang kadang-kadang luput dari syukur kita gitu. Ya, diberikan kesempurnaan mata. Ya, ada alis dan ada bulu matanya. Alis ini untuk sensor ketika ada air netes, keringat, sebelum nyampe ke mata dia disensor oleh alis, refleks kita menyekat sehingga air keringat itu tidak masuk ke mata. Ini sama ibu dicukur habis alisnya, diganti sama snowman, spidol. Karena alis yang bagus katanya alis seperti semut berbaris misalnya. Ibu kan seperti semut ngumpul, sama ibu dicukur habis. Nggak ada sensor jadinya loh. Makanya dalam Islam tidak boleh merubah ciptaan. Ya, bibir, dimacam-macam nih, sulam lah, apa katanya bibir yang sensual itu yang bengkak gitu kan. Kalau yang tipis tuh nggak sensual itu bu, bibirnya. Ya nggak usah pakai sulam apa, ibu cari lebah aja. 3 hari juga sensual bibir ibu kan gitu. Ya, nah ini punya ya fisik yang terbaik. Dan itu kita harus syukuri. Yang keempat, kalau fisik itu kita syukuri, walaupun fisik growing old pasti akan makin menua. Ya, tapi saya lihat Pak Arif kok dari dulu masih segini-gini aja, nggak berubah ya. Ya. Luarnya, nggak tahu dalamnya. Ya. Yang keempat tadi menjadi khalifah, diberi kewenangan mengelola bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30-nya. Ya. Bayangkan bumi ini nggak dikasih ke malaikat. Nggak dikasih ke malaikat. Padahal mungkin kalau ke malaikat beres di bumi ini, nggak ada yang bikin kerusakan. Tapi kalau dikasih ke iblis, rusak semua gitu kan. Kasih ke manusia sehingga di situ ada yang ada yang muslih, ada yang mufsid, ada yang membuat kemaslahatan, ada yang merusak. Disitulah ada yang namanya dakwah, ada tawassul bil haq. Karena dinamis. Coba kalau sama malaikat, nggak ada kajian begini, soleh semua. Buat apa orang semuanya udah rapi, udah beres. Tapi kalau dipercayakan kepada iblis, hancur semua. Begitu kepada manusia, ada mereka yang memang berjalan di atas kebenaran, ada yang belum. Nah itulah dakwah, itulah khalifah salah satunya. Jadi khalifah itu bukan identik harus jadi pemimpin formal politik, jadi bukan. Masing-masing kita adalah khalifah, nggak harus disebut khalifah kalau udah jadi presiden, menteri, gubernur, bupati, enggak. Ya, kita pun khalifah. Dan yang terakhir, aspek kemuliaan manusia, puncaknya adalah ketakwaan. Surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Itu puncak dari kemuliaan manusia.
yang Allah sudah ciptakan tadi berbeda-beda, Pak. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu aja udah berbeda. Kita sama perempuan beda, Pak. Laki-laki sama perempuan minimal bukan saja jenis kelamin berbeda, cara berpikirnya, karakternya, sifatnya udah berbeda. Dalam Islam kesaksian laki-laki itu dibanding perempuan itu separuh dari kesaksian laki-laki. Artinya kalau laki-laki satu orang, perempuan harus dua, gitu kan? Itu perbedaannya. Itu aja udah beda. Dari segi cara berpikir, laki-laki itu sifatnya apa? Straight to the point. Perempuan tuh detail, eksploratif. Itu perempuan. Bapak kalau mau beli sepatu, masuk ke toko sepatu, pilih modelnya, sesuaikan nomornya, bayar, selesai. Bapak straight to the point. Istri bapak kan masuk ke toko sepatu nggak gitu. Explore dulu. Ya, dikelilingi. Kata bapak gimana, Pak? Udah ada yang cocok? Ada, Pak. Yaudah, ayah bayar. Sebentar, di lantai 2 ada toko sepatu. Ke lantai 2. Gimana, Mak? Ada yang cocok? Ada sih, udah mama tandai. Tapi kata Simban, kalau mau lihatnya ada di lantai 3. Lantai 3 sampai ke lantai 7. Udah tutup, turun ke lantai 6 lagi, tutup. Turun lagi ke 5, tutup. Sampai ke lantai 1, tutup. Kan belanjanya sampai tutup mall. Begitu nyampe ke lantai 1, tutup. Ibu dengan mudah meringannya mengatakan ke suami ibu, ayah, besok lagi aja ke sini. Bisa ke sini. Tuh, Pak. Makanya kalau bapak antaran ibu belanja, gak usah banyak ngomong, Pak. Berantem. Mak, udah dong belanjanya. Paling kata ibu apa? Ikhlas gak nganter. Udah, Pak, bapak juru bayar aja. Ayah, mama mau belanja, iya. Ayah tunggu di luar aja ya, di parkiran dia. Mana uangnya ini? Ya udah, ayah mau apa enggak? Bapak itu ahli surga, Pak. Karena dalam keadaan terzolimi kan. Bukankah doa yang terzolimi mustajab? Nanti keluar lagi, Pak, kurang, ayah kurang uangnya ini. Udah. Sebab kalau dilawan berantem, Bapak. Juru bayar aja. Yang saya omongin mitos apa kenyataan? Tuh, ngaku, Bu. Ya, saya hanya menyuarakan kegelisahan bapak-bapak aja, Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah aspek-aspek kemuliaan manusia ya yang harus kita jaga, yang pada puncaknya bukan lagi akalnya yang membuat manusia mulia, bukan lagi fisiknya, bukan lagi pilihan-pilihannya, gitu ya. Tetapi atau bukan lagi jabatan kedudukannya kalau khalifah dianggap sebagai sebuah posisi, tapi kemuliaannya. Dan mulia ini siapapun bisa, ya siapapun bisa, mau yang kaya mau yang miskin itu bisa. Makanya terakhir saya tadi bacakan surah Fatir ayat 11, ya ayat 10, 3 saja kalau kita ingin menjaga kemuliaan. Satu, kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Jaga lisan kita. Orang bisa mulia dan bahkan bisa hina karena lisannya. Ya, lisan itu bisa mengangkat derajat seseorang, tapi bisa menjatuhkan serendah-rendahnya. Gara-gara lisan. Maka kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Jaga lisan ini, karena perkataan itu nyampe ke Allah. Maksudnya naik ke Allah, baik atau buruknya. Ya, kan banyak ya. Gara-gara lisan, walaupun mungkin jabatannya tinggi, kedudukannya terhormat, hartanya banyak, akalnya cerdas, keseleo lidah jatuh. Ya. Yang kedua, wal amalus shalih yarfa'u, konsisten dalam beramal saleh. Udah fokus aja amal saleh. Yang Allah Subhanahu wa taala itu aja fokus. Orang akan mulia karena amal saleh. Walaupun kedudukannya ya tadi ketakwaan berarti kan. Itu aja. Dan yang ketiga, walladzina yaquluna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Hindari dosa dan kemaksiatan. Karena dosa dan kemaksiatan yang membuat Adam harus dikeluarkan oleh Allah dari surga. Ya. Karena itu kan, karena perbuatan khilafnya, perbuatan dosanya. Jadi dosa dan maksiat, tidak ada orang pelaku dosa maksiat itu diangkat oleh Allah, enggak, dijatuhkan oleh Allah. Ya. Jadi terjadi jadi hina gitu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
Assalamualaikum.